Sosok pemuda berbaju biru ini adalah Martin Bryan. Ia merupakan aktor utama di balik pembantaian paling kelam yang pernah tercatat dalam sejarah Australia. Namun di dalam ruang interogasi, pemandangan yang tersaji sungguh kontradiktif. Sikapnya begitu santai, rileks, seolah tanpa beban sedikit pun. Mirip seperti seorang peselancar yang sedang menikmati hangatnya matahari dan deburan ombak. Bahkan saat polisi menyodorkan bukti berupa foto-foto korban yang mengerikan, Martin justru menanggapinya dengan senyuman dingin sambil bersikeras membantah segala keterlibatannya. Karakter yang cuek dan apatis ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas Martin sejak kecil. Sebuah awal dari jalan hidup yang penuh kerumitan dan berakhir dalam tragedi besar. Kisah ini bermula di Hobart, ibu kota Pulau Tasmania. Martin terlahir sebagai bayi yang secara fisik tampak sempurna, memiliki tubuh yang sehat, sepasang mata biru yang cemerlang, serta rambut ikal pirang yang menawan. Ia adalah putra sulung dari pasangan Maurice dan Coraline Bryan. Tumbuh dalam keluarga yang sebenarnya bahagia dan secara finansial berkecukupan. Namun, di balik fisik yang sempurna itu ada sesuatu yang berbeda. Sejak bayi, Martin menunjukkan resistensi yang aneh terhadap kasih sayang fisik. Ia selalu menolak untuk dipeluk dan disusui oleh ibunya. Sebuah sinyal awal yang luput dari pemahaman mendalam saat itu. Coraline kerap didera kebingungan melihat penolakan bayinya. Memasuki usia 16 bulan, Martin tumbuh menjadi anak yang sangat lincah secara fisik. Ia mampu berjalan, berlari, hingga memanjat dengan tangkas. Namun perkembangan motorik kasarnya berbanding terbalik dengan kemampuan motorik halusnya yang sangat lambat. Martin mengalami kesulitan besar dalam hal-hal sederhana, seperti memegang pensil atau menggunakan alat makan. Selain itu, ia juga mengalami keterlambatan bicara yang sangat signifikan. Semakin ia tumbuh besar, orang tuanya semakin kewalahan menghadapi agresivitas Martin yang tidak bisa diam. Tanpa pengawasan ketat, ia bisa saja ditemukan sedang berada di tempat berbahaya atau melakukan tindakan nekat seperti menelan paku. Meski orang tuanya mulai menyadari ada yang tidak beres sejak Martin berusia 3 tahun, sayangnya bantuan profesional dari psikolog atau psikiater tidak segera dicari. Memasuki masa sekolah dasar, tanda-tanda gangguan perilaku Martin semakin nyata. Ia kesulitan mengikuti pelajaran, namun justru menunjukkan kecenderungan sadistik dengan menyiksa hewan dan mengintimidasi teman sekolahnya yang lebih kecil. Kelakuannya sering dianggap aneh. Ia kerap berjalan sambil mengerutkan wajah seolah-olah silau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kegemarannya menyergap murid lain secara tiba-tiba dari balik pohon membuatnya dijauhi. Martin akhirnya terkucilkan, tumbuh dalam kesendirian tanpa teman. Puncak dari pergeseran karakternya terjadi di usia 14 tahun saat ayahnya menghadiahi sebuah senapan angin. Benda inilah yang menjadi awal perkenalannya dengan senjata api yang kelak berakibat fatal. Martin terobsesi dengan senapan tersebut, membawanya kemanapun ia pergi, bahkan menggunakannya untuk menembaki mobil yang lewat atau menghancurkan kepala burung yang sudah jatuh tak berdaya. Persahabatan terakhirnya dengan seorang teman bernama Greg pun berakhir tragis setelah Martin menodongkan senjata tersebut ke kepala temannya itu. Di masa SMA, meski telah dipindahkan ke sekolah khusus untuk anak dengan masalah perilaku, Martin tetap tidak menunjukkan kemajuan. Ia tetap buta aksara hingga akhirnya berhenti sekolah di usia 16 tahun. Dan pada tahun 1984, atas dorongan orang tuanya untuk mendapatkan tunjangan pensiun disabilitas, Martin diperiksa oleh Dr. Eric Cunningham Dex. Sang psikiater menyimpulkan bahwa Martin memiliki masalah konsentrasi yang parah dan memprediksi bahwa ia akan kesulitan dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Sang dokter bahkan memberikan diagnosis awal mengenai kemungkinan skizofrenia
serta mencatat bahwa satu-satunya hal yang menjaga Martin agar tidak melakukan tindakan berbahaya saat itu adalah pengawasan ketat dari ayahnya. Setelah mendapatkan tunjangan disabilitas, hidup Martin tampak stabil untuk sementara waktu di bawah pengawasan Maurice. Secara fisik, ia tumbuh menjadi pria yang menarik dengan tubuh atletis dan rambut pirang yang panjang. Ia kerap terlihat menghabiskan waktu di pantai Tasmania dengan papan seluncurnya. Tampak seperti pemuda normal pada umumnya. Namun kesan itu segera sirna saat ia mulai berbicara. Omongannya yang tidak nyambung dan sikapnya yang tidak menentu membuat orang-orang menjauh. Barulah pada tahun 1987, ia bertemu dengan seseorang yang bisa menerima segala keanehannya. Orang itu adalah Helen Harvey. Helen adalah seorang wanita kaya raya berusia 54 tahun, pewaris harta dari perusahaan lotre Tattersall's. Ia hidup menyendiri bersama ibunya yang sakit di sebuah rumah tua yang kumuh dan tidak terawat. Persahabatan mereka bermula saat Martin menawarkan jasa memotong rumput. Tak lama kemudian, Helen memperkerjakan Martin untuk merawat puluhan kucing dan anjing di rumahnya. Meski kaya raya, Helen hidup dengan standar kebersihan yang sangat rendah dan dikenal nyentrik. Martin merasa nyaman karena Helen tidak pernah menghakiminya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbelanja, dan makan di restoran mahal menggunakan kekayaan Helen. Namun di balik kemewahan itu, kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan. Kotor, berbau, dan penuh dengan sisa makanan berjamur. Setelah ibu Helen meninggal, keduanya hidup berdua dalam pola hidup yang sangat boros. Sering bergonta-ganti mobil baru setiap saat. Namun, kedekatan ini justru membuat Maurice, ayah Martin, semakin cemas akan potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh anaknya. Maurice yang khawatir akan masa depan Martin yang tidak stabil, sempat mewariskan sejumlah besar uang dalam wasiatnya. Tak lama kemudian, Helen pun mengikuti langkah tersebut dengan menunjuk Martin sebagai ahli waris tunggal atas seluruh kekayaan dan propertinya. Martin mendadak menjadi calon miliarder, namun harta tersebut tidak memberinya kedamaian. Justru awan gelap mulai menyelimuti hidupnya setelah serangkaian tragedi menyusul. Mereka pindah ke sebuah lahan luas bernama Taurursville di Copping. Namun di sana pun Martin tetap menjadi sosok yang dibenci tetangga karena perilaku agresifnya, termasuk menembaki turis dengan senapan angin. Tragedi pertama terjadi pada Oktober 1992. Saat itu, Martin dan Helen sedang berkendara ketika tiba-tiba mobil yang dikemudikan Helen kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan hebat. Helen tewas seketika dengan kondisi leher patah. Sementara Martin selamat dengan cedera serius yang mengharuskannya dirawat selama 7 bulan. Kehilangan sahabat terbaiknya membuat kondisi mental Martin semakin rapuh. Tragedi kedua yang jauh lebih memukul terjadi 10 bulan kemudian. Maurice, ayahnya, yang didera depresi berat sejak kematian Helen, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di saluran air dekat properti mereka. Kematian Maurice adalah titik balik terbesar yang menghancurkan satu-satunya kendali moral dalam hidup Martin. Sepeninggal ayah dan sahabatnya, Martin yang kini kaya raya mencoba mengusir kesepian dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Ia pergi ke Singapura, Jepang, hingga Eropa dan Amerika. Uniknya, ia sangat menikmati berada di pesawat karena di sanalah ia bisa memaksa orang lain untuk berbicara dengannya tanpa bisa menghindar. Namun, sekembalinya ke Australia, rasa terasingnya semakin memuncak. Ia mulai mengkoleksi senjata api sungguhan dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Rasa muak terhadap dunia dan keinginan untuk diakui memicu sebuah rencana jahat. Kepada tetangganya, ia sempat sesumbar mengenai sebuah aksi besar yang akan membuat namanya selalu diingat dunia.
Ia pun menandai tanggal 28 April 1996 sebagai hari eksekusi. Pagi itu, Martin memulai aksinya dengan mendatangi penginapan Seascape milik pasangan David dan Sally. Martin memiliki dendam pribadi karena menganggap pasangan tersebut telah merampas properti yang seharusnya dimiliki ayahnya, yang ia yakini sebagai pemicu depresi ayahnya. Di sana, ia menikam dan menembak mati pasangan tersebut. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke situs bersejarah Port Arthur. Dengan tas berisi senjata semi-otomatis, ia masuk ke Broad Arrow Cafe. Hanya dalam waktu 15 detik yang mencekam, ia melepaskan 17 tembakan yang menewaskan 12 orang dan melukai belasan lainnya. Aksi brutalnya berlanjut ke toko souvenir dan area parkir, di mana ia terus menembaki siapapun yang terlihat. Salah satu momen yang paling memilukan adalah ketika ia menghadapi Nanette Mikek dan kedua putrinya yang masih kecil. Nanette yang mengira Martin ingin memberikan bantuan justru berakhir tragis. Martin memaksa wanita itu berlutut sebelum melepaskan tembakan fatal ke arahnya. Ia kemudian mengejar dan menghabisi nyawa kedua anak Nanette tanpa belas kasihan. Aksi gila ini berlanjut dengan pembajakan mobil BMW dan penembakan terhadap Zoe Hall. Sementara kekasih Zoe, Glenn Pierce, dipaksa masuk ke bagasi untuk dijadikan sandera. Martin akhirnya kembali ke penginapan Seascape dan melakukan aksi pengepungan dengan polisi selama berjam-jam. Negosiasi yang alot berakhir buntu setelah baterai telepon Martin habis. Keesokan paginya, Martin membakar bangunan tersebut dan akhirnya berlari keluar dengan luka bakar di tubuhnya sebelum akhirnya diringkus oleh polisi. Di dalam reruntuhan, polisi menemukan jasad David, Sally, dan sandranya, Glenn Pierce. Total korban tewas mencapai 35 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Selama persidangan, Martin tetap tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 35 kali seumur hidup, ditambah ribuan tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Di balik jeruji besi, setelah serangkaian percobaan bundir, terungkaplah bahwa Martin Bryan menderita sindrom Asperger dengan IQ hanya sebesar 66, yang masuk dalam kategori keterbelakangan mental ringan. Tragedi Port Arthur ini akhirnya mengubah wajah hukum Australia selamanya, memicu salah satu program penarikan senjata api terbesar di dunia. Martin Bryan kini mendekam dalam penjara dengan penjagaan maksimum, meninggalkan luka permanen dalam sejarah bangsa Australia yang bermula dari seorang bayi sempurna dengan jiwa yang perlahan-lahan meredup dalam kegelapan.